Baik, sahabat pendidikan, senang sekali hari ini saya sudah bersama siswa-siswi berprestasi dari SMA Negeri 4 Palembang. Halo semuanya, Hai, gimana kabarnya hari ini? Baik baik. ya. Oke, saya suatu kehormatan ya karena berkumpul dengan adik-adik berprestasi ini. Mungkin boleh kenalan dulu dari sini, namanya siapa dan prestasi yang sudah diraih apa aja nih? Oke, baik sebelumnya kenalin aku Wahyu, aku merupakan Ketua OSIS SMA Negeri 4 Palembang periode tahun 2025-2026. Di SMA Negeri 4 Palembang ini sejatinya punya dua kategori prestasi, yaitu prestasi akademik dan juga non-akademik. Saya sendiri merupakan salah satu siswa yang mendapatkan prestasi di bidang non-akademik. Prestasi terakhir yang pernah saya raih yaitu juara satu Lomba Pidato HIV/AIDS tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Kalau rekan saya boleh dijelasin? Baik, terima kasih. Baik, saya Raffi Prayoga. Saya saat ini sedang menempuh di OSNP dari lulus OSNK cabang astronomi. Saya berbasis pendidikan berbasis prestasi akademik. Halo, saya Zaki Azara. Saya saat ini memenangkan lomba OSN Kebumian, bidang kebumian dan akan lanjut ke provinsi. Halo, saya Cantika. Saya memenangkan Olimpiade Sains Nasional tingkat kota dan akan lanjut ke tingkat provinsi bidang kebumian. Halo, nama saya Atar. Saya adalah Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 4 Palembang periode 2025-2026. Saya adalah salah seorang siswa berprestasi non-akademik. Prestasi terakhir yang saya dapatkan adalah menjadi juara 2 Lomba Cerdas Cermat Bahasa Inggris yang diselenggarai oleh Maxim. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Safa Atiwa. Saya dari prestasi non akademik. Saya mewakili dari Taekwondo Internasional yang diadakan oleh se-internasional. Baik. Halo, perkenalkan nama saya Syakila Liana Jasinda. Saya adalah siswa berprestasi dari bidang non-akademik. Nah, tepatnya yaitu di pencaksilat. Saya prestasi terakhir saya yaitu juara 3 Kemenpora ketiga yang diselenggarakan oleh IPSIKAP. Halo, nama saya Messi Zaya Sofi. Di sini saya prestasi non akademik yaitu karate. Yalah, saya terakhir memenangkan juara 1 kejuaraan nasional di tingkat Jambi pada Februari 2026 tadi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Anan Nasyiro. Saya sebagai siswa berprestasi non-akademik, yaitu sebagai juara 3 PLS 3 Instrumen Solo Gitar tingkat Kota Palembang. Halo semuanya, aku Elzia Kamal Almira selaku juara umum di kelas 10 di SMA Negeri 4 Palembang. Halo semuanya, saya Akila Nandita selaku juara umum kelas 11 SMA Negeri 4 Palembang tahun ajaran 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Surya Amanda. Saya di sini mempunyai prestasi non-akademik, yaitu dari cabang lomba taekwondo. Yang pertama saya meraih juara 1 di tingkat kota, yaitu Nusa Cup 4. Dan yang kedua itu Sriwijaya Internasional, saya meraih juara 2. Dan yang ketiga saya berhasil meraih juara 1 di kategori provinsi di Muara Enim. Oke, luar biasa sekali. Ternyata tidak hanya di akademik saja, tetapi juga di non-akademik. Mungkin kita boleh mulai dari Wahyu nih. Wahyu, gimana proses kamu biar bisa mencapai prestasi itu? Waduh, oke, boleh. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Oke, baik. Jadi tentunya selama kita meraih prestasi, tentunya keberhasilan itu didorong oleh berbagai faktor lain. Salah satu faktor utama yang melandasi berbagai keberhasilan siswa-siswi di SMA Negeri 4 Palembang itu adalah dukungan dari Bapak Ibu dan guru kita tercinta. Berbagai program aktif diselenggarakan di SMA Negeri 4 Palembang khususnya dalam pengembangan minat dan bakat di bidang literasi, riset, penelitian dan juga olimpiade. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu faktor utama yang menumbuhkan minat siswa dan siswi di SMA Negeri 4 Palembang untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan maupun perlombaan baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat internasional. Tentunya hal tersebut juga tak terlepas dari berbagai dukungan orang tua juga ya Kak, karena orang tua juga merupakan salah satu ya identitas kita. Jadi mereka memberikan perizinan kepada kita
Dan yang paling utama juga menurut saya adalah doa. Karena kalau misalnya kita udah berusaha, udah didukung oleh pihak sekolah, tetapi kita nggak berdoa itu saya rasa sia-sia. Jadi hal ini merupakan keberhasilan yang didukung oleh berbagai kolaborasi oleh orang tua, Bapak Ibu Dewan Guru, sekolah, serta niat yang kuat dilandasi oleh semangat. Mungkin itu sih Kak, terima kasih. Oke, karena Wahyu tadi bilang ada dukungan yang diberikan, mungkin saya boleh geser ke Raffi nih. Raffi, apa bentuk dukungan SMA Negeri 4 Palembang agar siswa-siswinya ini terus berprestasi gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini SMA Negeri 4 Palembang memberikan dukungan itu berdasarkan motivasi, dan motivasi tidak hanya melalui kata-kata saja, tapi juga melalui tindakan langsung atau aksi nyata, yaitu melalui pelajaran atau juga kegiatan literasi dan numerasi seperti yang tadi Wahyu sebutkan tadi. Kalau kita mengambil contoh, saya ini ikut OSN ke astronomi, yang dimana astronomi ini adalah materi yang berasal dari luar sekolah pastinya. Nah, tapi sekolah memberikan atau menunjang ini melalui pendidikan melalui sekolah pastinya, dan juga sumber-sumber dari luar, sehingga sekolah memberikan fasilitas berupa tenaga pendidik dari sekolah dan juga dari luar sekolah. Baik. Oke, terima kasih Raffi. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa nih pesan dan juga motivasi yang ingin disampaikan agar teman-teman sahabat pendidikan juga berani berprestasi seperti kalian? Mungkin Surya boleh menjawab? Baiklah, izinkan saya menjawab. Mungkin pesan-pesan saya untuk teman-teman semua, jangan takut untuk berani mencoba, dan jangan jangan takut itu untuk menghalangi potensi diri kalian. Karena setiap usaha itu pasti ada hasil yang terbaiknya. Dan jangan bandingin diri kalian dengan diri orang lain. Karena diri kita sendiri itu mempunyai potensi yang sangat baik, dan bandingin diri kita dengan diri kita yang kemarin. Jika sudah lebih baik, maka itu sudah disebut sebagai prestasi. Oke, terima kasih Surya. Berarti jangan takut mencoba hal baru, harus terus mencoba walaupun gagal, coba lagi gitu ya. Oke, sebelumnya terima kasih adik-adik yang sudah mau ngobrol dengan kita dan juga sahabat pendidikan yang ada di rumah. Dan sahabat pendidikan, mungkin demikian wawancara singkat kita bersama peserta didik atau siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 4 Palembang. Baik sahabat pendidikan, saat ini masih bersama saya di Sapa Sekolah. Kalau tadi kita sudah melakukan wawancara bersama siswa dan juga bersama kepala sekolahnya langsung, sekarang ini saya sudah berada di Taman SMA Negeri 4 Palembang. Yang dimana langsung kita di sana ada guru berprestasinya juga yang mau langsung kita tanya-tanya. Langsung saja. Halo Ibu, selamat siang. Oke, saya boleh duduk ini Bu ya? Oke, silakan. Oke, selamat siang Ibu. Sebelumnya saya boleh kenalan nih sama Ibu siapa dan juga Ibu siapa? Baik, perkenalkan nama Ibu Siti Nur Kamalia, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kebetulan di sini juga sebagai koordinator literasi. Oke, saya Ibu Suherlin Setia Dewi, biasa dipanggil Ibu Elin, mengajar mata pelajaran biologi. Oke, sudah ada Bu Siti dan juga Bu Elin. Oke Bu, tadi kalau saya sudah ngobrol bareng siswa berprestasi, saya ingin ngobrol bareng guru berprestasi nih. Boleh nih Bu di-spill ke sahabat pendidikan, apa salah satu prestasi yang sudah Ibu dapatkan? Mungkin boleh dari Bu Siti dulu. Baik, prestasi yang sudah pernah saya dapatkan, saya pernah membimbing siswa mengikuti lomba FLS3N yang terbaru 2025 sampai ke tingkat nasional. Aduh, luar biasa. Dari Bu. Kalau saya tahun kemarin, tahun 2025 itu sebagai guru pamong terbaik PPG Prajabatan tingkat nasional. Waduh, luar biasa. Bahkan sudah sampai nasional. Bu, ini kalau boleh saya tahu, apa kunci keberhasilan untuk mendidik para siswa-siswi ini agar dapat berprestasi dan tentunya juga mengharumkan nama SMA Negeri 4? Oke. Jadi yang jelas kita perlu latihan ya Mbak ya. Jadi melatih anak agar tidak bosan itu agak lebih sulit dibandingkan kita memulai. Jadi memang anak-anak kita ini kita bimbing, kita arahkan, dan itu tentunya tidak ada kata bosan dalam proses belajar. Oke.
Mungkin boleh disampaikan nih Bu, apa pesan dan juga motivasi yang ingin disampaikan khususnya pada generasi muda kan sekarang era modern yang dimana itu bahkan semuanya serba teknologi. Iya. Itu apa pesan dan motivasi yang ingin disampaikan agar mereka dapat terus berprestasi gitu Bu? Mungkin di situ. Kalau ibu pesan kepada generasi yang muda sekarang, jadi milikilah kecerdasan emosional dan spiritual. Jadi dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, mereka mampu mencapai puncak pendidikannya. Kemudian satu lagi, majada wajada. Jadi siapa yang bersungguh pasti insya Allah dia akan berhasil. Mungkin dari Ibu boleh disampaikan harapannya untuk siswa-siswi yang mau terus berkembang dan juga berprestasi Bu. Iya, jadi saya sangat mendukung terutama anak-anak ibu supaya jangan lupa dalam berliterasi gitu ya. Jadi kata literasi itu bukan hanya membaca buku, sebenarnya mempunyai kemampuan memahami informasi, ya, kemudian mampu berpikir kritis, itu semuanya adalah literasi. Kalau kalian memulai dengan literasi, insya Allah maka pengetahuan akan menjadi luas, berwawasan yang luas. Oke, luar biasa sekali. Oke Bu, ini saya notice sekali lagi ada kotak, ini tulisannya hanya untuk dibaca di tempat. Ini dan juga di depan meja kita ini sudah ada buku-buku, itu boleh dijelasin Bu, maksudnya bagaimana? Ya, ini tempat meja ini biasanya tempat anak-anak membaca buku. Jadi kalau misalnya mereka waktu luang, mereka suka kumpul di sini, kemudian membaca buku. Jadi di sini ada novel dan ada buku-buku non fiksi. Jadi kalau misalnya mereka suntuk dengan pelajaran, jadi ke sini ke Pokja taman ini sambil nyari angin dan mereka membaca buku. Oke, jadi saya ngerti nih sekarang kenapa siswa-siswi SMA Negeri 4 ini berprestasi, karena dimulainya dari literasi seperti membaca buku ini. Aduh. Terima kasih Bu Siti dan juga Bu Elin yang sudah mau ngobrol sama kita dan juga sahabat pendidikan yang ada di rumah. Dan untuk sahabat pendidikan, ya tadi kita sudah melakukan wawancara dan ngobrol bareng guru berprestasi kita hari ini yaitu Bu Siti dan juga Ibu Elin. Dan demikian wawancara kita hari ini. Akhir kata saya Karimah Saraswati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pendidikan.